Baik, Om Swastiastu, anak. Nah, Swastiastu. untuk pagi ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ya. Jadi Pak akan memberikan sedikit praktek penggunaan aplikasi Excel gitu. Nah, sebelum lanjut untuk persiapan PTS-nya nanti. Nah, ini ya, Microsoft Excel. Kelihatan screen-nya? Kelihatan ya? Nah, baik. Apa saja sih yang ada dalam Microsoft Excel gitu? Kalau Microsoft Excel ini kan aplikasi untuk mengolah angka. Jadi pasti di sana ada perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Jadi lebih cenderung ke matematikanya. Nah, untuk perkalian di dalam rumus Excel itu menggunakan tanda bintang. Kalau bagi, ini ya menggunakan tanda garis miring. Kemudian penambahan tanda plus, pengurangan tanda min. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini sum, max, min, average. Ini dari tugas yang anak-anak buat kemarin itu sudah benar semua ya. Jadi sekarang kita tinggal praktek saja begitu. Nah, bagaimana sih caranya praktek? Selanjutnya kita akan langsung buka Microsoft Excel. Ada pesan ini. Siapa ini pesan? Izin ganti nama. Screen mana? Screen. Nah, baik. Selanjutnya kita akan buka aplikasi Excel-nya. Nah, untuk Excel itu di desktop Bapak khususnya itu ada di ini ya, Excel. Jadi Excel itu warnanya hijau. Tinggal dibuka saja. Caranya buka dengan cara klik aplikasinya, kemudian enter, atau juga bisa dengan double klik. Terbuka lah dia. Ini masih proses, ditunggu dulu. Apa yang keluar kira-kira ini? Di HP anak-anak apa yang keluar? Sabar dulu, masih proses. Nah, baik. Setelah terbuka seperti ini, untuk membuat Excel baru, klik aja blank workbook. Blank workbook. Nah, jadi ini tampilan Excel ya, banyak. Ada garis-garis tabel-tabel. Selanjutnya untuk perkalian, penggunaannya seperti ini. Misalnya untuk perkalian ya, ketik perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan. Coba satu orang open mic, apa yang kelihatan? Kelihatan enggak Excel? Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan. Sip, sip. Nah, sekarang misalnya Bapak berikan contoh, di sini angka, di sini hasilnya. Kurang besar ya. Besarin aja. Jadi A ini digunakan untuk memperbesar font, yang A besar. Kalau A kecil, yang memperkecil. Boleh diperlebar dikit. Untuk menggabungkan dua sel E dan ini namanya, setiap bagian dari Excel ini namanya sel ya.
Untuk menggabungkan sel E dan sel F, kita blok aja itu, kemudian merge and center. Nah, misalnya di sini 10. Maunya begini ya. 10 kali 2, hasilnya berapa di sini? Seperti itu. Nanti ya, kita samakan saja. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke rumus. Untuk perkalian tadi menggunakan bintang. Jadi ketik sama dengan, klik angka 10-nya, tekan shift 8, maka akan muncul bintang, klik angka 2 lagi, baru enter. Nah, jadi 10 kali 2 itu hasilnya 20. Kalau pembagian begitu juga, sama dengan klik 10-nya, garis miring 2, kemudian enter. Jadi 10 bagi 2 hasilnya 5. Untuk penambahan juga begitu ya, sama dengan 10 tambah 2, enter. Jadi 10 tambah 2 hasilnya 12. Lanjut, sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, selain cara ini juga bisa menggunakan langsung ya. Misalnya mau mengalihkan 8 kali 4 gitu misalnya. Kalau menggunakan sistem kalkulatornya kan sama dengan 8 kali 4 tinggal enter. Jadi 8 kali 4 hasilnya 32. Jadi ini bisa juga digunakan sebagai kalkulator seperti itu. Misalnya berapa? 1000. 1000 ya. Untuk perkalian pembagian itu tetap harus isi sama dengan bagi 25 gitu misalnya. Hasilnya 40 gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Nanti kita coba langsung. Nah, terus bagaimana menerapkan ini sekarang sum, max, dan min? Bagaimana caranya? Kita buka tab selanjutnya saja. Nah, biasanya penggunaan rumus sum, max, min itu digunakan di daftar nilai. Jadi Bapak coba ya mengetikkan dengan daftar nilai kelas 7A gitu misalnya. 7A ya. Nah, di sini yang pertama nomor absen, kemudian nama, nilai. Besar dikit. Oke. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya yang pertama namanya STT gitu. Terus Widiari. Chen. Siapa lagi ya yang ada di sini ya? Danendra. Danendra, terus Aditya gitu misalnya. Mana dia? Aditya. Nah, misalnya Stiti ulangannya dia dapat nilai 95. Widiari 90. Chen 100 gitu misalnya. Ini 80, 85. Ya, kita rapikan. Nah, biar di tengah. Ini dia ya, biar di tengah. Nah, selanjutnya kita gabungkan, ketik jumlah. Terus setelah jumlah, merge and center lagi. Nilai tertinggi. Blok lagi nilai terendah. Selanjutnya rata-rata. Nah, jadi soalnya seperti ini. Jadi penjumlahan dari semua ini itu berapa hasilnya gitu ya. Jadi caranya
Udah buat ditabelin aja dulu biar rapi. Nah, kita untuk membuat garis-garis seperti tabel itu kita gunakan border. Ini simbol border. Klik tanda panah yang kecil, baru klik all border. Jadi otomatis dia akan bergaris. Nah, untuk jumlah, bagaimana sih caranya? Nah, untuk jumlah tadi rumusnya apa ya? Jumlah kan rumusnya sum. Jadi ketik di sini sama dengan sum kurung buka, klik C4, kemudian blok sampai bawah. Perhatikan kursornya itu berubah bentuk menjadi tanda tambah yang gemuk. Nah, yang seperti. Jadi kalau seperti ini artinya jumlah total dari C4 sampai C8 adalah gitu. Jadi ini kan ini C, di sini angka 4, jadi C4 sampai C8. Kemudian enter. Jadi total nilai ini adalah 450. Nanti boleh dicoba menggunakan kalkulator yang ada di HP atau punya kalkulator lain. Ya, dicek ya. Terus dari nama Setiti sampai Aditya yang paling besar itu nilainya siapa? Itu bisa dicari menggunakan rumus max. Ini ya, mana max? Untuk max itu nilai tertinggi. Jadi ketik sama dengan max, yang ini boleh di double klik. Nah, baru blok dari C4 lagi sampai dengan C8. Enter. Nah, jadi nilai tertinggi dari 5 nilai ini adalah 100, itu miliknya Chen. Terus untuk nilai terendah, ketik saja sama dengan min, di double klik, blok dari C4 sampai dengan C8. Enter. Jadi nilai terendahnya adalah 80. Benar ya? Ya, benar 80. Untuk rata-rata ini yang paling panjang ya, sama dengan average, average ya. Blok juga dari C4 sampai C8 baru enter. Jadi rata-rata nilainya ini adalah 90. Nah, seperti itu. Ini bisa dirapikan. Ya, biar hidupnya penuh warna, boleh kita warnai ya. Sesuka hati. Yang ini di blok. Misalnya warna kuning. Kalau ini kita warnai pink aja, mana dia pink. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini contoh penerapan penggunaan rumus sum sampai dengan average seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, benar bisa? Bisa? Ya, wajib bisa ya. Nanti kan Bapak berikan contoh soal di teorinya ya, nanti di jam berikutnya. Soalnya untuk Zoom, itu kita kuotanya sampai 40 menit. Tadi sudah dibuka jam 7.30. Kemungkinan lagi 10 menit waktu Zoom ini. Berakhir dah gitu. Nah, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak. Kelas 7B ada? Ada yang masuk 7B? Ada? Ya, kelas 7B ada masuk? 7B ada ya? Enggak? Oke lah. Di sini ada yang sudah dapat kota Kemendikbud? Ada sudah dapat kota Kemendikbud? Saya. Oh, Siti ya, dapat. Oh, banyak yang sudah ya. Ada yang belum? Saya, Pak. Kok bisa belum? Ya Allah, Pak. Oh, bagi yang belum, mohon bersabar ya. Kayaknya masih ada tahap pencairan yang kedua, kemungkinan di bulan Oktober ini. Jadi mohon bersabar. Apabila ada informasi untuk memasukkan nomor telepon,
secepatnya dimasukkan begitu. Jangan ditunda-tunda. Mohon diinfokan temannya. Kayaknya kemarin Bapak nge-share informasi itu link di salah artikel ini. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk persiapan PTS-nya sudah sampai berapa? Sudah sampai berapa? Ya, ada yang ingin tanyakan? Ketua kelasnya di sini siapa? Ada ketua kelas? Saya Pak. Siapa? Saya itu siapa? Desia. Yang mana ya? Yang mana? Oh, Wayan Widiari. Widiari itu. Ya, sip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di chat ya. Ini kelas 7B, kenapa nggak ada masuk ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dapat akhiri pertemuan ini dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.